الإسلام بتحية المباركة بتحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى محمد سيد القونين والثقلين إمام من فريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى نبينا الأمير فلا أحد أبر في كون الله منهم ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع ولجميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين فاطمة زهرة خديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنهم ودرجات في الجنة ونفعهم بأسرار وبارك معهم فتح في الدين والدنيا والآخرة. شكور لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin yang berbahagia dan seluruhnya yang hadir, kita doakan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap juga mudah-mudahan hajat-hajat yang terkabul dan segala urusan-urusan yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Kita doakan seluruhnya para pengurus di sini, para pengurus masjid, para sesepuh, para tokoh dan beserta para guru-guru yang ada, agar semuanya beliau-beliau senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Subuh ini tidak semua orang bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk ngaji. Di Cilengsi itu ada majelis taklim subuh juga setiap Sabtu subuh, yang ramai juga jamaahnya, MTSC namanya ya, majelis taklim subuh zikir. Beberapa kali di kota wisata tuh suka ada tuh MTSC. Jamaahnya setiap Sabtu subuh itu kurang lebih dari 500-an, sekitar 400-500-an, lumayan ya. Memang lumayan ramai di sana. Itu acaranya cuma dari jam 3 mereka biasanya setiap hari Sabtu dari jam 3 baca roti, baca tahlil, zikir bareng-bareng itu keliling.
Jadi acara-acara subuh seperti ini itu hampir sangat jarang ditemui. Sabtu kemarin saya juga ngisi di Bantar Gebang. Di Bantar Gebang juga ada namanya SSB. SSB artinya Sabtu subuh berjamaah. Sabtu subuh berjamaah. Itu pengajian-pengajian seperti ini, pengajian setiap hari Sabtu subuh, acara Minggu subuh karena di lain harinya itu hari kerja. Saya rasa ini akan patut dicontoh, menjadi contoh yang baik, karena tidak semua orang mau bangun di subuh hari, apalagi habis sholat subuh kita ngaji, ya kan? Padahal enak tidur apalagi pas hari libur kayak gini. Nah, kenapa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena nggak semuanya seperti bapak-bapak sekarang, seluruhnya yang hadir dikasih izin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bapak-bapak datang ke sini kulantaran bukan karena bapak-bapaknya yang mampu, tapi emang bapak-bapaknya udah dikasih izin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat usia, banyak usia yang lebih muda. Kalau kita melihat badan sehat, banyak yang lebih sehat. Tapi emang Allah ngasih izin, Allah kasih gerakan hatinya semuanya. Jadi apa? Semuanya bisa sampai di sini, dan kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di sini pulang tidak lain dan tidak bukan itu mendapatkan manfaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh keturunannya, seluruh sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Sekarang kita masih berada tepat di bulan Rabiul Awal, masih di bulan Maulid. Kemarin di sini belum acara Maulid ya? Acara Maulid ngadain acara Maulid di sini, alhamdulillah barokah semuanya. Karena kita masih ada di bulan Maulid, bahkan bukan di bulan Maulid sekalipun, semuanya yang hadir di sini, baik yang pernah pesantren ataupun tidak, yang dulunya belum sering ikut ngaji dan sekarang baru ikut ngaji, dan atau ada orang pun yang mendengar suara ini masih belum mau ngaji, ingat kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa permasalahan dari kita semua. Ada orang yang ngerasa udah ngaji, Pak, yang udah ngerasa pesantren, yang udah ngerasa paham belajar agama. Kadang karena dia udah ngerasa bisa, nggak mau dengerin orang. Ada begitu jadinya. Orang yang belum pernah ngaji, ini juga kadang-kadang repot. Sekalinya ngaji, gurunya nggak tahu siapa, diiyain aja. Nah, artinya kan yang belajar banyak ilmu tapi dia nggak ngejaga hatinya jadi bahaya. Orang yang nggak pernah kenal ngaji, tiba-tiba ngaji, nggak tahu gurunya siapa, tuntunannya jadi kemana? Salah juga, akhirnya repot. Makanya kenapa saya bilang kita ngebahas kitab Fawaidul Muqarrar ini, karena bab di dalam kitab ini, padahal ini kitab tasawuf ya, kitab faedah, tapi kenapa bab di sini tuh paling pertama itu membahasnya tentang fadlul ilmi wa ta'limi, membahas tentang ilmu dan belajar dan mengajar. Artinya apa? Ada sebuah cerita di dalam kitab ini, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu 'ilma. Atau kama qala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sungguhnya para anbiya, para nabi itu tidak mewariskan harta, baik itu berupa dinar ataupun dirham, tapi yang diwariskan oleh para anbiya dan para rasul itu adalah ilmu. Wa innama warathu al-ilma. Nah, hakikatnya yang diwariskan kepada kita adalah bukan cuma ilmu akhirat, tapi ilmu dunia. Semuanya diajarin oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dagang, itu kan urusannya ilmu dunia. Tapi yang paling utama adalah ilmu akhirat. Diceritakannya apa? Ternyata waktu itu Abu Bakar marra bisukil Madinah, jalan di pasar Madinah. Sayyidina Abu Bakar jalan di pasar Madinah. Ma'ajazakum bi ahli suq.
Nyampe pasar Madinah ketemu orang-orang pasar, orang-orang pasar ngapain pada diem di sini? Ala ta'rifun bi anna miratha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusamu antum hauna. Apa kamu enggak tahu? Apa kalian enggak tahu? Warisan Rasulullah lagi dibagiin. Kok kalian masih di sini aja? Wah, orang-orang pasar enggak dengar namanya warisan. Kita juga enggak dengar namanya warisan kan gitu. Ibaratnya senang gitu kan. Akhirnya orang-orang pasar enggak dengar itu. Di mana warisan Rasulullah dibagiin wahai Abu Bakar? Oh, di masjid. Akhirnya orang-orang pasar semuanya jalan ke masjid. Ngeliat Abu Bakar nungguin di pasar. Nyampe masjid, mereka nggak ngeliat apa-apa. Warisan yang mana? Cuma ngeliat ada orang yang baca Quran, ada orang yang lagi belajar halal haram, ada orang yang lagi belajar hadis, ada orang yang lagi belajar ilmu-ilmu lainnya dalam syariat Islam. Orang-orang pasar balik lagi kita mau Abu Bakar. Abu Bakar, mana katanya warisan Rasulullah dibagiin? Wa ma ra'aitu huna. Apa yang kalian lihat di sana? Ra'ayna ba'dal qaum yaqra'una al-Qur'an wa yata'allamuna bainal halal wal haram. Kita melihat sebagian orang tuh, ada orang yang lagi baca Quran, ada orang yang lagi belajar halal dan haram. Fadzaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, itu warisan Rasulullah. Warisan Rasulullah yaitu apa balik lagi? Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm. Jadi apa? Yang diwariskan sama Rasulullah sama para nabi itu bukan harta, bukan uang, tapi ilmu. Nah, di sini konteksnya apa, Pak? Kenapa saya membahasnya awal di situ? Karena kebanyakan orang itu kadang nyuwun sewu, mohon maaf sekali, dalam amal ibadah apapun kita tidak bisa serta-merta langsung ibadah aja. Semuanya pasti butuh ilmu, butuh belajar. Makanya Rasulullah, para anbiya ngasihnya ilmu. Jadi untuk orang-orang tua seperti kita yang udah punya anak, punya keturunan, maka warisan terbaik untuk anak apa? Ya kasihnya ilmu, bukan harta, bukan uang, tapi kasih ilmu, apalagi ilmu agama. Sedangkan mungkin ada yang mau ngerasa, oh tapi kita, ya Allah gimana nih kalau kita baru kenal agama, misalkan ya baru pas zaman-zaman udah semenjak menikah, kalau zaman-zaman dulu kita jauh misalkan dari agama, sibuk kerja, sibuk ngapain. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ya nggak masalah. Tetap alhamdulillah bagus, Allah kasih kesempatan buat kita supaya makin dekat sama Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Nah, jadi buat saya rasa syukur itu dengan hal-hal seperti ini, bapak-bapak bisa ikut pengajian, hadir di sini bahkan setiap minggu ada pengajian, terus hadir ngecas iman kita, ngecas pengetahuan kita, karena nggak semua orang. Sekarang siapa sih, Pak? Saya masih muda, saya masih anak-anak. Bapak-bapak, saya terima kasih sama bapak-bapak yang pengalaman lebih banyak, usianya jauh lebih dari saya, tapi mau ngedengerin saya di sini. Saya berterima kasih sekali. Saya sangat menghormati bapak-bapak di sini juga yang ada. Bukan di sini tujuan mengajari, enggak, tapi kita berbagi pengalaman aja. Karena yang kita ngerti, Pak, di Indonesia itu semakin lama yang kita khawatirkan makin banyak penerus agama Islam ini yang makin gak betul. Terikat dengan hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan apa? Walaupun hadisnya dhaif, tapi ini menjadi sebuah kenyataan. Apa yushiku ayati 'ala nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmu masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrun min tahti adimis sama min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Nabi pernah mengatakan apa? Yushiku ayati 'ala nasi zaman, akan datang kepada umat manusia sebuah zaman, suatu zaman apa? La yabqa minal Islam illa ismu. Islam cuma tinggal namanya doang. Di akhir zaman, Islam cuma tinggal namanya doang. Maksudnya gimana? Sekarang boleh jadi kita lihat bapak-bapak sekalian, berapa banyak umat muslim di Indonesia. Jangan kita sebut umat muslimnya dulu, orang-orang di Indonesia yang kalau bulan puasa itu merokok di jalan.
minum di jalan, makan di warteg terang-terangan. Kita lihat KTP-nya apa tuh? Betul apa enggak? Banyak. Jatah orang lain. Kadang itu keluarga sendiri, kadang saudara sendiri, kadang tetangga sendiri, kan begitu. Kurang lebih demikian. Artinya banyak orang yang ngaku Islam, tapi mereka jauh dari ajaran agama Islam. Kita lihat di Turki. Oh, Turki dulu terkenal dengan keislamannya, tapi ternyata sekarang di Turki itu yang datang ke masjid cuma aki-aki doang. Iya, anak-anak mudanya mana nggak tahu. Malah kalau ditanya, Bapak boleh survei, lihat aja di YouTube banyak gitu yang udah keliling-keliling. Orang-orang Indonesia kesana nanya, orang-orang mana datang ke Turki ke anak-anak mudanya. Ditanya agamanya apa, Islam. Ditanya kapan terakhir sholat. Wah, jawabnya saya udah 4 tahun nggak sholat, 5 tahun nggak sholat. Turki Pak. Kalau nggak Bapak buka di YouTube silakan. Saya explore aja, lihat ya, cari-cari. Ternyata yang terkenal dengan keislamannya justru anak-anak mudanya tuh malah nggak ada yang ngerti-ngerti agama Islam. Di masjid itu yang isi cuma bapak-bapak doang, orang tua. Nggak ada. Jadi makanya kita masih beruntung di Indonesia. Nah, cuma Indonesia aja sekarang udah mulai turun. Dulu kita negara dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia. Sekarang nomor 2 kita. Nomor 1-nya Pakistan. Dulu Indonesia. Sekarang Pakistan, kita udah kalah. Loh, akhirnya di sini kita lihat, jangankan ngomong jauh-jauh se-Indonesia, boleh jadi di sini ada berapa anak muda? Misalkan satu perumahan Cibubur Country kita hitung. Misalkan ada 300 anak muda atau ada 200 anak muda. Kira-kira berapa persen dari 200 orang tersebut yang bisa baca Quran sekarang? Silakan. Kita lihat anak-anak, nggak usah jauh-jauh, keluarga kita sendiri. Satu orang misalkan ada 5 kepala, ada 5 orang. Satu kakak ada 5 orang. Dari 5 orang tersebut berapa orang yang bisa ngaji? Berapa orang yang bisa baca Quran? Berapa orang yang mau ibadah dari keluarga kita? Belum tentu semuanya mau. Makanya disinilah pentingnya ngakunya cinta Nabi Muhammad, ngakunya beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah. Tapi akhirnya apa? Nah, makanya Nabi mengatakan tadi, la yabqa minal Islam illa ismu. Pertama, Islam tinggal namanya aja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Al-Quran cuma tinggal tulisannya doang. Ribuan orang punya Al-Quran. Kita di rumah ada berapa Al-Quran? Yang kebukanya berapa sih? Seberapa sering sih kita buka Al-Quran? Seberapa sering sih kita ngaji? Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Jutaan orang berebutan sekarang buat membangun masjid mewah-mewahan. Masjid di mana-mana ada. Bangunannya berapa miliar, bikin kubah doang berapa miliar. Wahiyah kharabun minal huda, tapi sholat subuhnya cuma sebaris. Masjidnya banyak. Zaman Nabi pengen sholat susah, ngumpet-ngumpet waktu pertama Islam itu. Tahun-tahun orang kafir diperangin malah jadi ribut. Sekarang sholat gampang, malah jarang yang sholat. Saking masjid pengen rame, kita sampai naruh Jumat berkah nih kan, itu cara tuh. Sampai sholat dikasih nasi, ada sebagian masjid masih keluh juga jamaahnya kosong banget. Itu sholat udah dikasih nasi, sholat udah dikasih makanan, buat undang anak-anak kecil supaya pada pengen ibadah. Tapi Pak Ustadz kan dia masih kecil, gak apa-apa. Iya betul. Kita melihatnya jangan bilang gak apa-apa. Orang zaman dulu, kalau saya hidup di kampung, dari kecil itu kita maghrib belum ada di masjid aja tuh. Sebelum azan maghrib itu udah digebukin pakai sapu kita kalau ke masjid. Zaman-zaman dulu gitu. Zaman-zaman sekarang bapak siapa? Anak dikasih HP, dikasih fasilitas yang enak, malah pada nggak bisa ngaji. Masukin ke sekolah agama Islam, oh sekolah Islam mahal, kita masukin ke sekolah tersebut. Apa menjamin masuk ke sekolah Islam tersebut dia bisa ngaji, dia paham agama? Kita lihat pesantren banyak, kita sebut pesantren, ada pesantren isinya puluhan ribu, santrinya dari ribuan lah, kita hitung 5.000, apa 5.000 nya jadi kiai semua kan enggak?
Apa 5.000 orang tersebut yang keluar dari pesantren tersebut semuanya jadi orang ahli agama? Enggak. Yang pesantren aja tiap hari ngedengerin omongan agama, tiap hari ngaji keluar belum tentu jadi ahli agama. Oh, ini mana yang enggak? Itu yang belajarnya agama. Nah sekarang kita yang repot. Dengan kita, mohon maaf, oh kita ngaji ternyata baru, kita belajar ternyata baru, kita mengenal tentang Islam ternyata baru. Kalau kita baru mengenal agama Islam, baru mulai memperdalami tentang Islam, ya sudah, kita jalani apa yang diberitahu oleh guru kita serahkan kepada ahlinya. Kadang-kadang sebagian asatidzah juga banyak yang repot kan. Orang-orang ustadz kiai-kiai itu mah kadang repot. Waduh ini jamaah nanya, dijawab sama kiainya. Oh tapi Pak Ustadz ini kan kayak gini. Oh dikasih tahu tapi masih ngelawan juga. Mana yang ngajikan kiainya gitu loh. Kadang ada orang salah, serahkan aja pada ahlinya. Toh kita juga misalkan sebagai para ustadz, kita datang ke dokter gigi. Ditanya, oh gigi saya sakit, oh yang sakitnya ini, iya. Tindakannya harus kayak gini. Iya kita nggak melawan Pak, karena kita nggak tahu. Ya percaya aja sama dokternya. Lo gila kenapa sama urusan agama seakan-akan semua orang bisa? Kan demikian loh. Motor rusak larinya ke bengkel, kita nggak komplain. Mobil rusak larinya ke bengkel, nggak komplain. Gila mau ngurusin soal agama, kenapa semua orang seakan-akan berhak berbicara dalam hal ini? Akhirnya apa? Fasad ulama'uhum syarrun min tahti ajibis sama. Karena kita seperti itu, akhirnya mulai ini kita nih orang-orang Indonesia, apalagi di Indonesia Pak. Kalau mau bikin kajian, ya kan, kita bikin acara besar-besaran misalnya, pengajian, carinya yang terkenal akhirnya. Cari yang terkenal, oh di TikTok siapa nih, di YouTube siapa nih ustadz yang terkenal, ya kan? Akhirnya ustadz kampung yang padahal ngajinya benar, paham ilmu agamanya betul-betul, akhirnya dilupakan. Ya mohon maaf sekarang, saya bukan ngomong miris saya Pak, melihat kiai-kiai kampung, guru-guru kita, orang-orang yang ahli ilmu agama tidak lebih didengarkan daripada orang yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, tiba-tiba jadi penceramah. Baru masuk Islam, tiba-tiba nasihatin. Baru masuk Islam, tiba-tiba ngejelasin Al-Quran. Itu gimana dapat ilmunya, kan sulit sekali. Nah, sedangkan makanya kenapa kita suka doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, ternyata Rabbana atina fid dunya hasanah menurut Imam Hasan Basri, Rabbana ya Allah, atina berikanlah kepada kami hasanah, sebuah kebaikan. Menurut Imam Hasan Basri apa? Innal hasanata fid dunya hiya al-ilmu wal ibadah. Ternyata kebaikan yang selama ini kita doa tuh kalau lagi doa, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah kebaikan di dunia menurut Imam Hasan Basri tadi adalah al-ilmu wal ibadah. Ya ilmu dan ibadah. Berarti orang yang datang sekarang nih jamaah-jamaah Masjid Al-Muhajirin subuh ini datang satu buat ibadah. Sholat subuh tadi kita jamaah. Habis sholat subuh ngaji, nyariin. Berarti kita udah dapat kebaikan sebenarnya. Coba selama ini coba kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu di otak kita hasanahnya tuh apa gitu loh. Di otak kita mungkin ada yang mikir hasanah tuh kebaikannya duit, harta, banyak kan gitu. Kayak gitu mikir di dunia kebaikan tuh ada sebagian mungkin yang mikir kayak gitu. Hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat hasanah. Wal hasanata fil akhirah apa? Hiya al jannah, dan kebaikan di akhirat apa? Kebaikan di akhirat itu adalah surga. Makanya tidak lain dan tidak bukan kalau kita nih orang-orang seperti kita, orang-orang awam yang ibadah masih berusaha dengan sebaik mungkin, ya berharapnya masih surga. Beda dengan Rabi'ah Adawiyah, ya, seorang perempuan, ulama perempuan ada namanya Rabi'ah Adawiyah. Dia seorang budak dulunya, doa sama Allah, minta dibebasin sama Allah, minta dilepasin, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya lari sendirian di tengah gurun pasir. Tiba-tiba banyak muridnya yang datang Rabi'ah Adawiyah. Sampai doanya Rabi'ah Adawiyah tuh, ya Allah seandainya ibadah saya untuk mengharapkan surgamu, jauhkan surga dari saya. Ya Allah seandainya
ibadah saya karena takut neraka kamu, bakar saya di neraka-Mu ya Allah. Tapi seandainya ibadah saya, keyakinan saya hanya untuk Engkau ya Allah, maka jangan pernah Engkau berpaling dari saya. Jadi nggak peduli sama surga sama nerakanya, ya udah karena semua tahu aja semua. Nah kita sekarang merefreshinglah diri kita. Kita cernak diri kita, lihat selama ini kita ibadah untuk apa? Kita sholat untuk apa? Kita ternyata ngaji untuk apa? Ya tidak lain dan tidak bukan semuanya inni wajhtu wajhiya lillahi fatras samawati wal ardi wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna sholati, sholat saya, wa nusuki, nasolati nusuki, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, mati saya, lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ya jangan melihat kita ya udah masih hidup sekarang, oh iya masih segar segala macam, bisa mati semuanya cepat ya. Nah alhasil akhirnya apa di sini qala mu'allif rahimahullah ta'ala ya, lama nazala qauluhu ta'ala wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, di dalam surat Al-Isra ayat 72. Ja'a sahabi al-jalil Abdullah bin Ummi Maktum wa kana faqid al-basar illa sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ya Rasulullah inna hadhihi al-ayata allati nazalat 'alaika qad ahzanatni laqad raditu bil 'ama fid dunya walakin la utiquhu yawmal qiyamah. Wa qabla an yujiba ar-rasul alaihi salatu wassalam nazala al-aminu Jibril alaihi salam biqaulihi ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'ma al-qulub allati fis sudur. Faqala lahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ba'da dhalik ya ibna Maktum ala tarda an takuna awwala man yanzuru ila zatillahi ta'ala yawmal qiyamah. Nah, kisahnya luar biasa Pak. Ada ayat surat Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa orang yang buta fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, buta di dunia, maka dia di akhirat juga bakal buta dan akan lebih tersesat. Tiba-tiba setelah ayat ini turun, Rasulullah menyampaikan ada seorang sahabat yang datang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah Abdullah bin Ummi Maktum ini matanya buta. Akhirnya apa? Ngomong sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna hadhil ayata allati nazalat 'alaika qad hazanatni. Ayat yang barusan turun ya Allah, ya Rasulullah, itu bikin hati saya sedih. Ya, laqad raditu bil 'ama fid dunya. Saya udah ikhlas, mata saya buta di dunia. Walakin la utiquhu yaumal qiyamah. Tapi saya nggak bisa ikhlas kalau saya juga buta di akhirat. Kenapa? Karena takut nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qabla an yujiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadzal al-amin Jibril alaihi salam. Sebelum Rasulullah menjawab tadi pertanyaan dari sahabat siapa namanya Abdullah bin Ummi Maktum, turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang dimaksud buta itu bukan soal buta nggak bisa melihat, tapi yang dimaksud buta itu apa? Buta mata hatinya, bukan mata penglihatan. Jadi orang tersebut buta hatinya, keras hatinya, susah dinasehati, jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik. Habis itu Rasulullah ngomong sama Abdullah bin Ummi Maktum, ngasih jawaban apa? Ya ibna Maktum, ala tardu an takuna awwala man yanzur ila dzatillahi ta'ala yaumal qiyamah. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah kamu mau seandainya kamu adalah orang yang pertama kali melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba Pak. Nah, orang-orang yang bisa membersihkan hati ini ya bukan cuma sedikit lah.
bukan cuma sholat. Orang mau zikir harus tahu ilmunya, orang mau sholat harus tahu ilmunya, orang mau ngelakuin amal ibadah harus tahu ilmunya. Makanya bapak-bapak sekalian, walaupun kita mungkin ngerasa di usia yang sudah melihat, oh iya kita udah sepuh, kita udah segala macam tinggal melaksanakan ibadah, yang penting jangan pernah berhenti buat belajar, apalagi dalam urusan agama. Nggak tahu ya nanya aja, nggak usah gengsi. Nggak tahu ya ada ustadz di sini, ada ustadz nanti kalau itu ya saya pengen nanya pak, kalau ibadah ini kayak gimana, kalau ini kayak gimana, tanya aja. Nggak apa-apa, memang harus nanya daripada kita salah. Nah ini kan yang repot. Kadang-kadang malu akhir masa sih nanya. Misalkan ada ustadz yang lebih muda, atau nanti ada ustadz di sini yang setiap hari di sini kan lebih muda usianya daripada kita malu nanya. Kayaknya gengsi amat salah. Akhirnya kita malah salah ibadahnya. Ya, nah makasih. Di sini tadi ada saya makal mana juga yang pakai kalau tak perlu ya, jadi nah di sini ada qala Umar bin Abdul Aziz, man 'amila 'ala ghairi 'ilmin kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu. Di dalam kitab Fathul Alam, seandainya ada orang yang beramal tanpa mengetahui ilmunya, tanpa mengetahui dasar hukum yang jelasnya, maka apa yang dilakukan amal tersebut pasti lebih banyak salahnya ketimbang betulnya. Ya, jadi makanya tadi saya bilang kenapa udah kalau emang nanya aja, gak usah malu sekarang, apalagi di usia kita. Di akhir ini kita berharap mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya memang iman di akhir zaman, Gus Bahar juga bilang, oh kita orang-orang akhir zaman itu sholat subuh misalkan telat, dia kodok tuh, wah itu imannya aja masih bagus banget, masih mau kodok sholat subuh. Daripada yang udah sholat subuh lewat, udah tinggalin aja kan tambah ngaco. Jadi alhamdulillah, apalagi kita di sini ada di sini sholat subuhnya berjamaah tepat waktu, kita suka ngaji, suka sedekah, suka ibadah, kumpul di muhajirin, gak ngebedain antara golongan yang ini dan golongan yang itu. Yang penting kita kumpul di sini atas satu nama besar agama Islam dan untuk menyenangkan hati baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan terakhirnya adalah apa? Bagaimanapun pengajian siapapun, kita ada di masjid manapun, kita ngaji dimanapun, tujuannya satu tadi, ya, untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmunya kita bukan nyari, bukan soal sekedar hanya ingin tahu, tapi kita ingat untuk ngambil warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa dikiaskan, seandainya nanti kita meninggal, warisan paling baik dari kita untuk keluarga kita adalah ilmu. Jadi di sini tolong yang mungkin masih sibuk kita mengajar dunia, ya, melihat anak-anak yang masih sibuk mengajar dunia, ingat ini sekali. Ya udah, dunia jangan terlalu jauh-jauh amat. Ingatlah akhirat ya, suruh ngaji juga, suruh belajar juga. Mau masa kita doang yang ke masjid, anak-anak kita nggak ke masjid. Masa kita doang sekarang yang ada di masjid, keluarga-keluarga kita jauh dari masjid. Sedih banget kayaknya, ya Pak. Alhamdulillah, makanya kami memang ya orang-orang kampung seperti kami dari kecil sudah kerjaannya udah suruh ngaji doang orang tua. Anak adik saya, kakak saya pribadi. Sampai alhamdulillah saya itu ngasih nama anak aja, karena kita santri Pak. Biasanya kalau santri-santri itu, saya ngasih nama anak aja itu minta dulu sama guru. Waktu ada acara di Pondok Pesantren At-Taqwa itu, guru saya datang, Habib Zaid bin Hasan bin Ahmad Baharun, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ghawa. Saya datang ngomong sama beliau, saya mau minta nama anak saya. Minta nama anak, dapatnya apa Pak? 2 bulan lagi baru dapat. Jadi anak saya lama banget gak dapat namanya itu. Lama nungguin, di istikharohin dulu sama beliau. Jadi kalau kita memang santri-santri itu, kakak saya mau minta nama anaknya, kita minta sama guru. Saking kita tuh berharap ittiba'an barokah, ya, karena kita bukan orang alim, kita cinta sama orang alim. Makanya salah satu amalan yang sholat sunnah, kalau kiai-kiai banyak yang ngejelasin, mungkin kita apa-apa misalnya istikharah dulu, sholat istikharah dulu. Kalau saya justru hampir bukan menjauhkan,
hampir ketika ada sesuatu istikharahnya itu bukan sendiri. Kalau saya Pak, biasanya saya istikharahnya itu minta tolong sama orang. Kalau saya, karena apa? Orang istikharah itu nggak bisa kalau dia hatinya udah condong. Contoh, Bapak, kita misalkan lagi zaman bujang, demen nih sama perempuan, si A sama si B. Hati kita sebenarnya udah ke A, tapi kita bingung. Hatinya udah ke A, kita istikharah, pasti jawabannya ke A. Karena hati kita udah ada mailul qalbinya, udah condong hatinya. Nah, itu agak sulit. Nah, makanya kalau istikharah itu saya dinasihatin sama guru saya dari dulu istikharah. Karena saya merasa ya guru saya lebih soleh dari saya, ilmunya lebih banyak dari saya, pasti beliau yang lebih dekat sama Allah. Beliau lah yang paling gampang dikabul doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngerasa banyak dosa, jadi kayaknya agak jauh. Makanya saya minta biasa ke guru, ke orang tua, ke ibu, karena nggak ada kaitan apa-apa, didoakan. Makanya gitu. Sampai nama anak pun ya kita minta. Insya Allah saya juga punya anak kedua. Nanti kalau mau punya anak, misalkan istri saya hamil lagi, saya udah minta nama anaknya lagi itu pasti. Minta sama anak sama guru saya tinggal di Maroko. Jadi kayak gitu. Kita minta barokah. Ya, emang thariqat kita santri ya demikian. Makanya alhamdulillah anak saya ada itu nama dari guru saya. Ya, keluarga juga pada senang demikian. Memang dekat santri seperti itu. Jadi untuk bapak-bapak sekalian tadi yang mencari ilmu, yang ngaji dimanapun itu, satu udah dapat ilmunya, niat dapat barokahnya, nyari ilmunya, niat dapat ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan dari terakhir apa? Di bulan Maulid ini kita memperingati Maulid, kalau diperingatin Maulid kita ingat sejarah Rasulullah. Intinya apa? Rasulullah ngasih sebuah warisan, yaitu berupa ilmu. Maka warisan Rasulullah jangan pernah kita buang, kita ambil sebanyak-banyaknya. Cari guru siapapun, cari guru dimanapun, yang penting guru tersebut sanad ilmunya jelas sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, maka silakan. Ayo sebelum karena saya mau pergi lagi ada acara nanti, jadi nggak bisa terlalu lama. Ayo, maka bapak silakan. Ada yang ingin nanya? Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan kalau misalnya di dalam sujud itu kan ada yang mengatakan bahwa kaki di belakang itu rapat, tapi ada juga yang mengatakan kaki di belakang boleh terbuka. Sebenarnya yang benar itu yang mana dalam sujud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara dalam ibadah itu, tata cara dalam ibadah. Contoh, kita lari ke mazhab Imam Malik. Kita mazhab Imam Malik misalnya. Dalam mazhab Imam Malik itu banyak orang yang takbir. Sekarang takbir Allah Akbar. Ada yang tangannya kayak gini kan? Ada yang tangannya di samping. Bapak suka lihat? Ya. Ada yang takbir Allah diputar dulu ada. Suka lihat? Ada juga kan? Ada yang tangannya Allah Akbar ke bawah. Dia nggak begini, tapi ke bawah. Ya, karena ini cuma sunnah. Jadi begitu. Ya. Kalau kayak tadi sujud rapat apa terbuka? Kenapa ditutup? Supaya kalau misalkan kita nih bapak-bapak pakai sarung, orang-orang pakai gamis, itu nggak kelihatan dari belakang lo auratnya. Kalau kelihatan sama orang di belakang, contoh bapak ada yang sujud nih, kita pakai sarung, paha kita kelihatan sama yang belakang tuh, lagi sholat juga. Itu yang belakang wajibnya ada loh pak. Apa itu ada? Ngulangin itu dan harus kasih tahu itu. Bapaknya juga jadi batal ya, ada kelihatan auratnya. Makanya kenapa dirapetin gitu? Ya kalau kita terbuka, kalau lagi pakai celana ya nggak bakal kelihatan auratnya, ya nggak masalah juga. Jadi nggak masalah pak, rapat ataupun terbuka ya lihat kondisinya aja. Gitu. Untuk cara yang lebih benarnya kayak gimana? Ya berarti kalau lagi terbuka seperti itu tutuplah supaya nutupin itu semua, supaya nggak kelihatan. Karena auratnya kelihatan sama apa? Auratnya kelihatan sama yang lain. Secara mazhab Syafi'i ini ya, mazhab Syafi'i kita kelihatan tuh auratnya kelihatan. Ya sudah, maka wajib dikasih tahu tuh sama kita tuh.
Pak tadi itu Pak apa namanya? Tadi auratnya kelihatan tuh Pak. Ulangi dia suruh ulangi soalnya. Gitu. Kalau misalnya di dalam gambar-gambar yang tertera itu memang dengan kaki yang terbuka itu dianggap salah. Kalau salah enggak? Enggak ya. Enggak. Kalau salah sampai kata salah enggak karena rujukan di fikihnya pun enggak. Kasih alam gitu. Ya enggak lah. Enggak Pak. Kasihan kalau bilang salah berapa banyak orang yang sholatnya enggak sah itu. Jadi enggak lah. Sah. Mungkin ada rukun kaulinya gitu. Aman Pak. Enggak ada ya. Aman. Asal tadi dia enggak kelihatan Mas. Ya. Kalau soal urusan sujud aja. Aman. Gitu aja. Ya untuk gerakan ini memang menarik Pak jadinya. Ada yang sujud tangannya begini ada, jadinya rapat ya macam-macam lah ya. Ada yang bawa dari guru-gurunya. Wallahu a'lam, kalau kita tuh diajarin sama guru-guru kita, sholat yang demikian, takbir dengan tata caranya seperti apa, ya sudah diajarin semua, nah kalau lah. Yang penting wajibnya gimana? Takbir kan? Allahu Akbar. Ya udah tangan di sini kan harus sunat, sisanya enggak. Yang wajibnya takbir tadi. Masuk hukum. Tangan Bapak mau lurus ya salah? Enggak salah Pak. Bapak takbir, Allahu Akbar, tangan mau lurus ini, ya enggak salah juga. Sholat tetap sah. Oh yang wajib takbir. Tangan di sini ya, jadi wajib. Itu aja. Kayak orang masih misalkan menyalahkan kunut, ya buat apa? Ada yang mau kunut, dalilnya gini. Ada yang nggak pakai kunut, ya udah silakan lakuin aja, nggak masalah. Oh yang nggak pakai kunut ya ada dalilnya, mungkin yang pakai kunut juga ada dalilnya. Lebih antik kalau kita kunutnya tadi kan habis apa sebelum rukun, setelah ruku kita kan ruku sampai Allahu liman hamidah baru kunut. Di mata Malikinya enggak sebelum ruku. Kunutnya sebelum ruku. Tapi bacanya ya enggak jahar, sirri. Pelan-pelan. Ya, ada juga yang dalam sujud itu sikunya itu nempel. Nah, ya itu dia. Ada kelihatan males gitu. Iya, itu menyerupai binatang ya. Ya kayak gitulah. Kalau untuk sujud ya udah diajarin Pak tata cara yang benarnya seperti apa, udah lakuin aja. Kalau untuk yang tadi terbuka khawatirnya itu tadi aja. Kalau kita kenapa tutup yang bener tertutup apa terbuka nih? Ya kalau terbuka takut kelihatan, makanya dirapetin aja gitu. Kalau lagi pakai celana kayak gini kebuka juga pahanya juga nggak kelihatan. Jadi aman-aman aja, aman. Yang penting dia masih sujud, yang repot kalau dia sholat kagak sujud gitu. Jadi udah aman aja udah. Jadi gitu aja, bawa santai aja. Jadi insya Allah. Cari yang afdol gitu. Iya. Makanya tadi kata saya kalau kebuka ya afdol rapetin aja, supaya nggak kelihatan dari belakang gitu. Ya, karena yang repot itu maksudnya gini Pak, orang yang di belakang nggak ngasih tahu gitu loh. Ya itu dia yang salah itu, yang nggak ngasih tahu yang salah. Bukan orang yang sujud yang salah. Gitu. Untuk lebih afdol kalau emang kita lagi pakai sarung, misalkan orang-orang Arab kan banyak yang pakai gamis nih, siapa tahu lagi nggak pakai dalaman gitu loh maksudnya. Tiba-tiba kelihatan pahanya, ya udah batal jadinya. Suruhnya ada, ya suruhnya ada sholatnya. Ulangi lagi maksudnya. Habis itu suruh sholat lagi. Ya, itu aja kalau untuk kelihatan aurat itu. Makanya wanti-wanti lah gitu. Yang sholat ini tolonglah kalau pakai sarung itu yang pas sujudnya jangan gede-gede lebar kakinya gitu loh, belakangnya rapetin supaya nggak kelihatan maksudnya. Pasti saya yakin di sini banyak yang sering ngelihat pas waktu sujud ngelihat paha yang di depan kadang-kadang. Mungkin beberapa kali ada, cuma belum tahu aja ilmunya, harus dikasih tahu itu. Iya. Makanya lebih aman kalau udah kayak gitu nunduk aja lah supaya nggak ngeliat kemana-mana gitu. Ya kalau kita yang udah tahu Pak, kalau kita udah tahu. Saya tuh makanya kalau saat udah nggak mau nengok kiri kanan ya udah. Kalau ngeliat kita udah ngebilangin jadinya. Harus ngebilangin kan, kalau nggak ngeliat kita nggak kena tuntutan apa-apa. Jadi nunduk aja, selesai. Jadi cari aman aja sendiri. Ngebilangin ntar gak enak kan bingung jadi gitu. Jadi gitu nggak ngeliat aja. Aman aja, cari aman aja. Gitu aja sih Pak. Tapi kalau kelihatan yang pinggang itu gimana? Oh ya jelas batal itu, sama juga. Makanya itu juga soal celana tuh hati-hati ya.
Soalnya sekarang hitungnya puser aja, puser lah lurusin ke belakang batasnya sampai mana jadinya gitu aja. Ya, puser nah lurusin. Kelihatannya pasti yang di atas pantatnya itu kelihatan tuh. Iya kan? Ya udah ada itu batal sholatnya orang kelihatan. Hati-hati itulah. Ya banyak orang kayak gitu. Makanya kenapa kalau lagi pakai kaos mendingan kaosnya masukin celana. Kalau dikeluarin celana pas lagi sujud kadang angkat Pak. Iya kan? Kalau masukin celana kan keikat sama sabuk dia. Ah, begitulah kira-kira ya. Pinter-pinteran aja lah kalau itu. Sudah jelas kalau sholat itu apa salah satu rukunnya satrul aurah. Satrul aurah apa? Nutup aurat. Ketika ada aurat yang kebuka berarti nggak sah gitu aja. Ya kelihatan aurat kayak tadi sujud. Kenapa rapat atau terbuka? Ya kalau rapat supaya auratnya nggak kelihatan jadi tidak terbuka. Begitu juga yang sujud tadi pakai baju pendek misalnya kebuka ya kelihatan ya nggak sah juga karena tidak memenuhi syaratnya tadi. Rukunnya apa satrul aurah? Nutup aurat. Ya. Kan begitu. Ya kan sholat ma'rifatul dukhulil waktu sholat, tahu waktu sholat seperti apa, terus apa satrul aurah, menutup aurat ya gitu. Terus tempatnya suci, pakaiannya suci, tohirul anin najasa, fil mahal libas itu gitu. Jadi kita yang melihat di belakang juga harus mengulang sholat. Iya, ya ada juga itu. Ya ada. Ya gitu makanya ya, repot kan Pak jadinya Pak. Iya iya. Gitu. Makanya kalau kita ya udah kasih tahu aja. Kalau kita kasih tahu ya. Iya, kasih tahu. Wajib itu kan. Ya iya kasih tahu harus batal loh orang. Memang benar Pak. Kalau ada kaos-kaos yang cingkrang. Iya, makanya saya rasa sih ini saran aja dari saya. Kalau di sini ada baju koko atau jas-jas biasanya kalau masjid-masjid lain lagi kan biasanya masih cuma jadi penak tuh. Ya kan? Ya di sini kita taruh satu lah baju koko yang panjang sedikit. Kalau pakai kaos suruh pakai baju koko dia lah gitu tempelin taruh masjid. Yang pakai kaos pendek takutnya yang sujud malah kelihatan. Sediain aja. Satu kemeja atau baju koko kan buat dipajang kalau di sholat pakai doang atau kayak pakai jas kayak gitu buat tutup-tutupin itu. Ya, biasanya kayak gitu. Ya saya juga sama di sana nyediain kayak gitu jadinya. Kadang laki-laki cuma disediain sarungnya doang, bajunya tetap pakai pendek. Sujud kelihatan juga yang emang auratnya cuma di bawah doang. Iya kan? Pusernya juga masih kelihatan. Hati-hati, wanti-wanti aja Pak. Ya, ini satu lama. Ya, karena kita secara mazhab jelas pakai mazhab Syafi'iyah ini gitu loh. Ya. Kalau mazhab Maliki yang lain lagi, kalau mazhab Maliki lagi ada yang kelihatan sampai paha. Di Tunis itu di Maroko sana juga ada orang yang pakai sholat celana pendek ada Pak. Di bawah dengkul sedikit. Kalau di bawah dengkul sedikit kan pas ruku aja kelihatan pasti ke paha Pak. Ya. Ternyata mereka membagi lagi auratnya, ada aurat mukhafafah, ada aurat mutsaqalah, ada aurat yang berat, ada aurat yang enteng lagi. Wah, saya bilang repot juga nih. Ya orang dari situ aja udah beda-beda udah. Ya mazhab. Ya cuman kalau kita di situ udah jelas kalau kita pakai mazhab Syafi'i, ya udah baina surah wa rukbah. Bahkan mereka pun Maliki ya baina surah wa rukbah. Auratnya itu antara pusar sama lutut. Ya selesai. Makanya hati-hati ya pakai celana terlalu tinggi misalkan kan, yang terlalu tinggi sini. Itu kalau sholat liatin dulu, jangan mentang-mentang oke pakai celana tinggi dia. Liatin dulu kalau sholat ini, kalau dia ruku atau pengen sujud itu ngangkat apa enggak sampai dengkul maksudnya gitu loh. Tinggi ya boleh, cuma jangan tinggi-tinggi amat kali gitu. Terlalu kelihatan dengkul ya repot juga. Tapi kan nggak kelihatan sama saya, iya nggak kelihatan sama situ, sama yang belakang. Iya kan? Iya, makanya lo ya pentingnya ngaji kan begini maksudnya Pak. Syarat-syaratnya selesai dari itu ya udah. Kalau syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi ya udah. Sholatnya pasti sah. Soal diterima apa enggak urusan apa? Ya urusan apa? Kayak contoh nih Pak. Jangan pernah heran kalau nanti ngedenger dalam fikih ada kiai atau ustadz yang mengatakan sholatnya sah tapi haram. Istilah sah tapi haram, ya sah tapi contoh tadi syaratnya apa rukun-rukun tadi ma'rifatu waktu sholat, tahu masuk waktunya sholat, syarat-syaratnya tadi. Terus tohirun anin najasa, suci ya, pakaiannya suci, badannya suci.
Habis itu satrul aurah, menutup ya, syarat-syarat sholat lah. Nah, tiba-tiba ada orang nih Pak, lagi jalan misalkan, jatuh, celananya kena tai ayam, misalkan kotoran ayam nih, ya, jatuh. Karena dia ke rumah jauh misalkan, ada jemuran orang, diambil sama dia jemurannya tuh, dipakai tuh misalkan, maling, ya kan, ngambil sarung lah di jemuran tuh, dipakai sama dia sholat, sah nggak sholatnya? Sah karena apa? Sarung yang dipakai suci kok. Kan syaratnya tadi apa? Suci. Sholatnya sah, tapi haram. Nah, kalau di fikih gitu loh ya Pak. Ini jadi tolong bedakan, ada hukum fikih, ada hukum tasawuf nantinya. Ya, beda tuh. Ya, kalau tasawuf kan ngebahas yang khusyuknya, apanya segala macam. Kalau fikih antara kalau rukunnya, syaratnya semua udah terpenuhi ya pasti sah sholatnya, gitu aja. Soal urusan diterima apa enggak ya urusan Allah Subhanahu. Itu sah, tapi haram begitu. Sholatnya sah, tapi haram deh gitu. Ya haram malingnya. Sholatnya kalau ditanya sah, ya sah aja. Apa enggak? Kalau tai cicak Pak? Apa? Tai cicak. Jadi najis apa? Najis ya betul. Kita kalau papa Sekali kering ya. di saya diberakin cicak. Iya batal udah itu najis. Harus hati-hati. Iya gitu. Ya gitulah. Itu hal-hal seperti itu aja kan, soal najasa, tohir anin najasa. Kita jauh-jauh membahas bla bla segala macam. Perkara sholat aja banyak yang kita kadang-kadang nggak tahu kadang. Ya cuma di sini yang belum tahu ilmunya selama ini ngejalanin sholat kayak gimana, udah husnuzon saja, mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya selesai. Kenapa dibikin ribut? Kita aja masih sholat. Alhamdulillah kita masih pengen sujud. Orang yang Islam lain aja banyak yang gak sujud, dan kita masih berusaha lah artinya. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Ya, jadi kayak gitu aja. Makanya kalau memang di sini udah kajian tiap minggu misalkan, minta bahasnya fikih, misalkan fikih ibadah, sholat, bahas dari soal wudu lagi, dari soal ini lagi, banyak pasti yang tentang kurang-kurang. Bukan di sini ada majelis taklim nun itu ya, majelis taklim nun itu dibahas sama Ustadz Ahmad itu kan, pakai matan takrib itu, ngebahas sholat, puasa, zakat, dibahas hukum fikihnya, ya ikutin beliau, itu kan, soal-soal kayak gitu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahumma la ilaha illa anta nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala ashabu rasulillah ajma'in. Amin Allahumma amin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yafi masjidah. Ya rabbal laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultani. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana aslamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna kunna khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.